Bab 7309. Jawaban Kenji Zhao membuat semua orang Tiongkok dan orang asing yang bisa mengerti bahasa Mandarin bersorak. Mereka bingung karena tidak mengerti, sehingga orang di sebelahnya bergegas menjelaskan kepada mereka. Tak lama kemudian, semua orang mengetahui kabar baik itu. Mereka semua merasa seperti telah selamat dari bencana, bersorak kegirangan, dan beberapa bahkan memeluk orang yang mereka cintai dan menangis. Elaine Ma dan Jacob sama-sama gembira hingga menangis terseduh-seduh. Mereka berpelukan erat dan menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, seluruh internet telah meledak. Tawana tanpa ampun menyiarkan seluruh situasi secara langsung, dengan setidaknya ratusan juta orang di seluruh dunia menyaksikannya secara langsung. Para pemimpin tertinggi Maladewa juga geram dan segera mengirimkan lebih dari separuh pasukan negaranya ke kepulauan. Perlu diketahui bahwa total pasukan Maladewa hanya sekitar 3.000 orang. Tidak termasuk perwira dan logistik, mungkin hanya kurang dari 2.000 orang yang benar-benar siap tempur. Kapal-kapal bergerak milik militer Maladewa hanya memiliki bobot benaman maksimum sedikit di atas 100 ton, dan sebagian besar merupakan peralatan bekas dari negara-negara tetangga. Angkatan udara hanya memiliki 2 atau 3 helikopter bantuan asing dengan kemampuan manuver yang buruk, sehingga puluhan marinir pertama segera dikirim ke Pulau Whitehorse untuk mengendalikan situasi. Pada saat yang sama, manajemen puncak juga menelepon Bernard Elno secara pribadi, menanyakan kepadanya tentang situasi khusus Pulau Kuda Putih dengan penuh kekhawatiran. Setelah Bernard Arnault memberitahu pihak lain bahwa situasi telah terkendali, pihak lain itu memberitahu dia bahwa tentara telah berangkat. Kemudian, Kenji Zhao beraksi di depan umum, memegang senapan mesin ringan dan berkata kepada Bernard Elno, "Tuan Elno, kami telah menerima mata uang kripto Anda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kami akan mengungsi dulu." Setelah berkata demikian, dia mengedipkan mata pada beberapa anak buahnya yang masih hidup, dan mereka pun segera mengikutinya, berjalan menuju gerbang sambil memegang senjata di tangan. Kenji Zhao melihat sekeliling dan berkata kepada semua turis di bar, militer Maladewa bisa tiba dalam 40 menit jika mereka cepat. Saya tidak tahu apakah orang-orang saya di luar sudah mati atau belum. Saya sarankan kalian tidak bergerak sembarangan dan menunggu militer Maladewa tiba. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban siapapun, dia berbalik dan berjalan keluar bersama anak buahnya. Karena dia adalah komandan tertinggi perusahaan Blackwater yang melakukan serangan teroris ini, dia telah melanggar hukum Maladewa secara serius. Jika dia tetap di sini, militer Maladewa pasti akan menangkap mereka segera setelah mereka tiba. Oleh karena itu, rencana Charlie untuk mereka adalah setelah Kenji Zhao terang-terangan mengkhianati Blackwater, ia akan segera membawa orang-orangnya dan mengungsi dengan speedboat yang mereka tumpangi. Ia akan mengatur kapal dagang yang dikawal oleh tentara Front Cataclysmic untuk menjemput mereka di laut lepas. Mengingat tingkat angkatan laut Maladewa, tidak ada satupun kapal mereka yang dapat mengejar speedboat yang dikendarai Kenji Zhao dan anak buahnya ketika mereka tiba. Terlebih lagi, Charlie tidak khawatir Kenji Zhao akan lepas kendali. Setelah ia mengungkap Blackwater, dengan kemampuan pribadinya, ia tidak punya tempat tinggal di dunia ini. Hamid adalah satu-satunya pilihannya. Jika dia berani melarikan diri, dia tidak hanya akan menyinggung Blackwater, tetapi juga menyinggung dirinya sendiri, dan kemudian dia akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk maju. Kenji Zhao sendiri tahu betul bahwa saat ini, apalagi yang bisa ia lakukan. Ia harus pergi ke Suriah dengan jujur. Mengikuti Hamid dapat membantunya menyingkirkan calon pengkhianat di dalam negeri. Jika ia bisa meraih beberapa prestasi militer, ia mungkin punya kesempatan untuk mengukir namanya di masa depan. Itu akan jauh lebih baik daripada hidup dalam pelarian seumur hidupnya. Jadi dia membawa semua orang kembali ke dermaga, dan setelah menghancurkan speedboat lainnya, mereka mengusir speedboat terakhir dari Pulau Whitehorse. Orang-orang di bar takut keluar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mereka hanya tahu Kenji Zhao berkata mungkin masih ada teroris yang belum mati.
Jika mereka menjadi sasaran dan ditembak mati, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Jadi, semua orang tetap tinggal di bar dengan patuh, sementara Tawana terus menyiarkan langsung, mengecam tindakan Blackwater dalam siaran langsung tersebut. Reputasi Blackwater telah jatuh ke dasar, dan banyak netizen bahkan telah meminta Amerika Serikat untuk mendefinisikannya sebagai organisasi teroris dan meluncurkan petisi di situs web Gedung Putih. Setengah jam kemudian, saat suara helikopter semakin dekat, Marinir Maladewa akhirnya tiba di Pulau Cape. Ketika Tawana mendengar suara helikopter, ia segera menghampiri jendela dan menyiarkan langsung melalui ponselnya. Para perwira senior Korps Marinir Maladewa sedang menonton siaran langsung di ibu kota Mel. Ketika mereka melihat Tawana mengarahkan kamera ke helikopter militer, mereka segera memberi tahu komandan di lokasi, Tawana Sweet sedang menyiarkan langsung, biarkan tentara kita turun dengan tali. Niat awalnya adalah membiarkan marinir melakukan rappelling untuk pamer. Lagi pula, ketika pasukan khusus dan marinir sedang menjalankan misi darurat, mereka akan melakukan rappelling langsung dari helikopter. Hal itu sangat keren dan gagah, dan akan memberikan sedikit muka bagi militer Maladewa. Lagi pula, membiarkan orang-orang masuk untuk melakukan serangan teroris kali ini saja sudah memalukan. Alangkah baiknya jika penampilan mereka di tahap selanjutnya bisa menyelamatkan muka. Namun, sang komandan berkata dengan canggung, "Pak, prajurit kita sudah lama tidak berlatih rappelling. Saya tetap menyarankan untuk tidak mengambil risiko dan membiarkan helikopter mendarat dengan mulus di medan datar." Bab 7310. Para petinggi dengan marah menegur mereka, untuk misi yang begitu mendesak, tentu saja kita harus bertindak lebih mendesak. Bagaimana jadinya jika kita mendarat perlahan dan dilihat oleh netizen di seluruh dunia? Kalian harus memberi muka pada pasukan kita. Komandan itu juga merasa malu dan berkata tanpa daya, "Pak, beberapa tahun yang lalu, militer India menggelar pertunjukan rappelling. Mereka ingin menyelamatkan muka saat itu, tetapi seorang prajurit jatuh saat rappelling dan melukai 2 rekan di bawahnya. Tentara India dipermalukan di depan seluruh dunia. Prajurit kita bahkan tidak mendapatkan pelatihan harian sebanyak tentara India. Jika kami gagal pamer saat ini, kita mungkin akan ditertawakan dan dicemooh oleh orang-orang di seluruh dunia." Para petinggi dengan marah menegur, "Kami meminta Anda untuk membela negara, tetapi Anda mengabaikan pelatihan Anda. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberi Anda hukuman yang paling berat." Komandan berkata dengan nada sedih, "Pak, saya sudah mengajukan anggaran terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembelian helikopter baru dan peningkatan dana pelatihan helikopter, tetapi belum disetujui. Helikopter kita bahkan tidak memiliki perawatan dasar, bagaimana kita bisa membiayai pelatihan rappelling?" Eksekutif senior itu juga sedikit tidak sabar dan berkata dengan kesal, "Baiklah, saya akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Kalau begitu, jangan gunakan tali rappelling, cari saja tempat pendaratan yang cocok." Semua orang di bar, serta netizen di seluruh dunia yang menyaksikan siaran langsung Tawana, menunggu helikopter tentara mendarat. Tanpa diduga, helikopter itu melayang cukup lama dan akhirnya memilih area datar terbuka untuk mendarat perlahan. Perilaku lamban ini membuat netizen di seluruh dunia sangat tidak puas, dan hal yang lebih aneh lagi terjadi. Ketika para prajurit ini melihat mayat-mayat dengan kepala peluru tertembak di tanah, banyak prajurit bahkan memegangi kaki mereka dan muntah. Untungnya, kamera Tawana hanya bisa menangkap samar-samar jenazah di tanah, tetapi tidak bisa menangkap kondisi tragis jenazah tersebut. Jika tidak, platform streaming video langsung kemungkinan besar akan mengaburkan gambar tersebut. Sang komandan, sambil menahan keinginan untuk muntah, memimpin para prajurit yang hampir tak bisa berpegangan pada palang. Begitu memasuki pintu, ia langsung berkata, "Semua teroris, angkat tangan dan segera menyerah, kalau tidak kami akan tembak langsung." Bernard Elno melangkah maju dan berkata dengan nada meremehkan, "Para teroris yang masih hidup sudah pergi.
Aku tidak tahu apakah kalian bisa mengejar mereka. Apa? Pergi. Komandan itu tiba-tiba cemas dan berseru, kenapa kau biarkan dia pergi? Kenapa kau tidak meninggalkan mereka saja? Bernard Elno menunjuk hidungnya dan bertanya dengan mata terbelalak, kau bertanya padaku. Jika aku punya kemampuan itu, untuk apa aku membutuhkanmu? Aku mungkin juga akan membentuk pasukan untuk melindungimu. Komandan itu merasa sedikit malu sejenak. Ia menyentuh hidungnya dan segera bertanya, bagaimana keadaan orang-orang di lokasi kejadian? Apakah ada yang terluka? Tidak, kata Bernard Elno dengan sedih, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan pasukanmu. Kau bahkan tidak tahu tentang begitu banyak militan yang menyelinap masuk. Ini sungguh keterlaluan. Sambil berbicara, ia ingin menyanjung dirinya sendiri, jadi ia berkata dengan suara dingin, berkat penggunaan uangku di saat kritis untuk menghancurkan para teroris ini, kalau tidak, Nona Sweet, aku, dan begitu banyak tamu Pulau Kuda Putih mungkin akan berubah menjadi mayat dingin. Bagi Bernard Arnault, setelah uang dibelanjakan, tujuannya adalah memaksimalkan manfaatnya. Meskipun ia tidak benar-benar memberikan 100 juta dolar AS kepada Kenji Zhao, ia memberikan Pulau Kuda Putih kepada Charlie, dan juga membeli Pulau JD dari konsorsium Dubai dan memberikannya kepada Charlie. Dengan semua kerugian dan pengeluaran tersebut, lebih dari 1 miliar dolar AS hilang. Namun, Charlie cukup baik hati memberinya kesempatan untuk menjadi pahlawan kali ini, dan seorang pahlawan Prancis yang menyelamatkan ratusan orang dan superstar tawana Sweet. Asal aku memanfaatkan kesempatan ini, keuntungan yang kudapatkan pasti jauh lebih besar dari kerugian puluhan miliar rupiah, maka mulai sekarang aku harus selalu menyebut prestasi ini. Sang komandan pun merasa malu dan hanya bisa menyanjung, Pak Elno, hari ini memang berkat Bapak. Jangan khawatir, kami pasti akan memperkuat pertahanan dan keamanan negara di masa mendatang dan tidak akan membiarkan hal ini terulang. Bernard Elno tak sengaja menyadari bahwa tawana telah mengarahkan kamera siaran langsung di ponselnya kepadanya, jadi ia segera berdeham dan berkata dengan lantang, mereka semua tamu terhormat kita dari Pulau Kuda Putih. Saya bersedia mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk mereka, dan saya tidak merasa bersalah. Hanya saja pengawal saya dan pengawal Nona Sweet terbunuh dalam serangan ini. Penyesalan terbesar saya adalah tidak bisa menyelamatkan mereka. Setelah itu, ia menuduh alasan utamanya adalah Anda benar-benar buruk. Anda tahu, ada begitu banyak turis dari seluruh dunia yang datang kepada Anda untuk berlibur dan mengonsumsi sesuatu. Memastikan keselamatan semua orang adalah tanggung jawab Anda yang paling mendasar. Saya harap Anda dapat menanganinya dengan serius mulai sekarang. Komandan itu langsung mengangguk dan berkata, Tuan Elno, Anda benar mengkritik saya. Saya akan melaporkan hal ini kepada para pemimpin tertinggi dan mengajukan peningkatan dana pertahanan nasional untuk menjamin keselamatan semua wisatawan. Bernard Elno melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kalau begini? Setelah masalah ini selesai, saya akan menyumbangkan 50 juta dolar AS kepada Departemen Pertahanan Anda untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim Anda. Saya harap insiden ini tidak akan pernah terulang.